warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Ayu Pramesti. Di sini saya akan menjelaskan penyakit thalassemia. Jadi teman-teman, apakah teman-teman ada yang tahu nggak sih penyakit thalassemia itu apa? Nah, teman-teman, mari kita simak videonya ya. Jadi, thalassemia itu merupakan suatu penyakit keturunan yang diakibatkan karena kegagalan pembentukan salah satu dari 4 rantai asam amino yang membentuk hemoglobin tidak terbentuk sempurna. Tubuh tidak dapat membentuk sel darah merah yang normal, sehingga sel darah merah mudah rusak atau berumur pendek kurang dari 120 hari dan terjadilah anemia. Seperti gambar yang ada di sebelah samping kanan saya, itu ada perbedaannya teman-teman. Selanjutnya ada penurunan gen thalassemia menurut hukum Mendel. Nah, itu kan ada 2 gambar ya teman-teman. Kita lihat contoh gambar yang di sebelah kanan saya. Itu ada seorang ibu yang sehat dengan suami yang membawa sifat thalassemia, dan divisualisasikan dalam gambar yang merahnya setengah ya teman-teman, setengah merahnya, dan artinya itu pembawa sifat, sedangkan yang penderita divisualisasikan merahnya tuh berwarna full yang ada di sebelah kiri saya. Hukum persilangan Mendel yang kanan, maka setiap kali kehamilan memiliki rasio anak yang 50% sehat dan 50% karir. Di sini ada jenis-jenis thalassemia yang terbagi menjadi 2, ada thalassemia alpha dan juga thalassemia beta. Thalassemia alpha terbagi menjadi 4. Di sana ada gangguan dan juga gejala. Teman-teman bisa lihat dan juga baca gejalanya. Saya akan simpulkan. Jadi dari thalassemia alpha silent carrier, yaitu tidak menimbulkan gejala karena kurangnya protein alfa sangat rendah sehingga hemoglobin dapat berfungsi dengan normal. Terus ada thalassemia alpha trait, kesimpulannya ukuran eritrosit lebih kecil dan penderita mengalami anemia ringan. Selanjutnya ada anemia thalassemia hydrophetalis, yaitu tidak dapat protein alfa sehingga terbentuk hemoglobin abnormal. Selanjutnya ada thalassemia beta yang terbagi menjadi 3, ada thalassemia intermedia. Kesimpulannya menyebabkan anemia sehingga penderita memerlukan transfusi darah sehingga mempertahankan hidupnya. Terus ada thalassemia mayor, kesimpulannya menyebabkan anemia yang mengancam nyawa sehingga bergantung pada transfusi darah untuk memperpanjang usia. Terus ada thalassemia minor, gangguannya itu ada anemia ringan, gejalanya tuh biasanya asimptomatik atau memiliki anemia ringan yang tidak memerlukan pengobatan khusus. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada pemeriksaan darah lengkap, yaitu sebuah tes untuk memeriksa atau mengevaluasi sel-sel dalam darah. Salah satu bagian dari tes itu menentukan jumlah darah merah dan seberapa banyak hemoglobin yang terdapat di dalamnya. Selama pemeriksaan sel darah merah, ukuran dan bentuk sel darah merah diamati sebagai indeks dari sel darah merah. Terus ada pemeriksaan DNA. Thalassemia adalah penyakit yang diturunkan dari orang tua ke anak melalui gen. Oleh karena itu, studi atau pemeriksaan genetik keluarga mungkin dibutuhkan untuk mendiagnosis thalassemia. Terus ada pemeriksaan sumsum tulang, ada ferritin, dan analisis hemoglobin. Selanjutnya ada pengobatan thalassemia. Yang pertama ada transfusi darah. Prosedur ini dapat mengisi kembali kadar hemoglobin di dalam sel darah merah. Pengidap thalassemia mayor membutuhkan antara 8 hingga 12
transfusi dalam setahun, sementara pengidap yang tidak terlalu parah membutuhkan hingga 8 transfusi setiap tahun atau lebih pada saat stres, sakit, atau infeksi. Selanjutnya ada kehelasi besi, yaitu tindakan ini membutuhkan pembuangan kelebihan zat besi dari aliran darah. Sebab terkadang transfusi darah yang terlalu sering dapat menyebabkan kelebihan zat besi. Di sini ada faktor risiko talasemia. Talasemia merupakan penyakit keturunan, maka faktor risiko utamanya yaitu mutasi genetik yang diwariskan dalam keluarga. Seseorang bisa mendapatkannya jika salah satu kedua orang tua memiliki riwayat penyakit yang sama. Ras dan etnis tertentu juga meningkatkan risiko penyakit ini. Misalnya, kelainan darah ini lebih rentan pada orang-orang Asia dan keturunan Amerika dan juga Afrika. Selanjutnya ada pencegahan talasemia. Karena talasemia merupakan penyakit turunan, maka sulit untuk mencegah penyakit ini. Meski begitu, setiap orang dapat melakukan upaya untuk mengurangi resikonya. Yang pertama, ada pasangan yang ingin merencanakan kehamilan perlu menjalani tes darah untuk melihat nilai hemoglobin dan melihat profil sel darah merah di dalam tubuh mereka. Yang kedua, melakukan screening talasemia. Yang ketiga, konsultasi genetik. Yang keempat, pemeriksaan prenatal. Jadi kesimpulannya, talasemia merupakan sindrom kelainan darah yang diwariskan. Penyebabnya itu gangguan sintetis hemoglobin di mana terdapat penurunan kecepatan produksi satu atau lebih rantai hemoglobin alfa dan juga beta. Terdapat 2 jenis talasemia. Yang pertama ada talasemia alfa dan talasemia beta. Pengobatan utamanya adalah pemberian transfusi darah dan juga pemberian terapi kelasi besi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby,